Kita akan ngobrolin ekonomi Indonesia. Ini agak serius, tapi tenang, gue akan bawanya santai. Kayak Pak Purbaya. Ini penting kita bahas karena ini menentukan bagaimana kita secara kolektif sebagai orang Indonesia sama-sama bisa bawa ekonomi Indonesia yang membaik apa enggak. Kita lihat angkanya dulu. Januari 2025, IMF memprediksi perekonomian Indonesia di 5,1%. Realnya, per November ini angkanya udah turun di 4,9%. Selaras dengan proyeksi bahwa ekonomi sedang menurun. Tapi kalau kita perhatikan statement Pak Purbaya, dia bilang, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009, proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Jadi Anda jangan percaya IMF. Kalau nanya prediksi ekonomi, tanya saya aja. Saya yang paling tahu kok. Setelah itu, di kesempatan lain, Pak Purbaya juga ngomong gini lagi. Pertaruhan saya, triwulan keempat 2025 ini. Pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5%. Saya pikir sih, second half tahun 2026 akan bisa menuju 6% atau lebih. Jadi, siapa yang benar? Well, kalau ngomongin prediksi, nggak ada orang yang bisa memprediksi 100% akurat. Tapi ini penting kita bahas karena selisih 1% saja ini punya dampak sekitar 200-400 ribu lapangan kerja. Jadi debat ini bukan cuma soal angka teman-teman, ini soal apakah tahun depan akan makin mudah buat lo cari kerja atau justru kesempatan akan semakin berkurang. Gue mau coba analisa proyeksi ini pakai dua buku yang menurut gue baik. Satu yang bahkan disebut sendiri sama Pak Purbaya di IDFS kemarin. 8% bisa, nggak usah takut. Itu ada teorinya. Ada buku yang saya dulu suka baca, The Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecy. Yes, ini buku karya Profesor UCLA namanya Roger Farmer dan judul bukunya menarik ya, The Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecy. Buku yang kedua, salah satu ekonomi terbesar abad 20, Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nanti kita akan bahas sesudah ini. Inti dari kedua buku ini, pergerakan atau keberhasilan ekonomi nggak cuma dipengaruhi oleh keadaan, tapi juga dipengaruhi oleh sentimen, optimisme, dan pesimisme kita. Kita mulai dari buku yang pertama dulu. Karena gue mau make sure lo ngerti dengan baik, gue akan fokus ke catatan gue. Konsep besarnya bisa diringkas dengan rumus ini, teman-teman. Tapi tenang, gue nggak akan sekompleks itu ya, jangan keburu takut, gue nggak lagi ngajarin ekonomi makro. Sebenarnya simpel banget, Y itu adalah kondisi perekonomian kita hari ini, E adalah ekspektasi, Y dari T plus 1 adalah kondisi perekonomian di masa depan, karena ada plus satunya, X adalah faktor eksternal, U adalah faktor surprise. Gue akan breakdown lagi dengan pakai analogi yang simpel ya, teman-teman. Bayangkan, lo sekarang punya uang 100 juta di bank, tiba-tiba tetangga lo bilang, gue denger nih, bank ini akan kehabisan uang nih, bakal bangkrut. Plus, lu baca berita, PPATK baru saja menahan uang, jadi nggak bisa diambil. Wah, simpang siur. Ini menjadi sebuah ekspektasi yang kurang tepat. Lu nggak percaya sih. Tapi besok ya teman-teman, lu lihat tetangga lu itu antri di ATM. Muncul juga berita-berita, rumor-rumor di sosial media yang memperkuat ini. Lalu, tanpa disengaja, tiba-tiba ada gangguan teknis sementara. Bikin orang makin panik kan? Karena mereka nggak bisa mengakses saldo mereka. Ini faktor unexpected atau U tadi. Bikin keadaan makin parah, makin menggulung. Tiba-tiba, lu udah nggak peduli lagi sebenarnya bank itu sehat atau sakit. Lu cuma peduli, gua harus ambil uang gua sebelum beneran nggak bisa diambil lagi. Itu udah bukan ngomongin ekonomi. Itu udah ngomongin survival instinct. Akhirnya, jutaan orang beneran mengambil uang tersebut, beneran kolaps. Ekspektasi palsu akhirnya mewujudkan dirinya sendiri. Inilah self-fulfilling prophecy. Nah, kita coba pakai cara lain. Pak Purbaya kemarin menyuntik 200 triliun ke Bank Himbara. Nah, gimana dalam rumus ini? Kondisi perekonomian kita hari ini, Y, akan dipengaruhi oleh ekspektasi atau E. Faktor eksternalnya apa? Masuk 200 triliun, stimulus untuk memperbesar ruang kredit, sekaligus menurunkan bunga pinjaman. Kondisi ekonomi masa depan atau Y, T plus 1, diharapkan ekonomi makin kuat, investasi naik, kredit bertambah, UMKM aktif, orang juga konsumsi gitu ya, lapangan kerja bertambah. Tapi dipengaruhi oleh surprise factor atau CU tadi. Risiko globalnya adalah harga minyak, faktor geopolitik, AI, anything bisa menjadi faktor kaget. Hasilnya, yang kita pengen gitu kan, berdasarkan ekspektasi ini, pengusaha memutuskan untuk, oke deh, kelihatannya Pak Purbaya aja positif, dia berani ngomong gini loh di IDFS. Kalau Menteri Keuangannya namanya Purbaya Yudisadewa, masa depan Anda cerah. Kira gue berani untuk ngambil kredit, gue berani untuk ngembangin usaha gue berani hiring lagi gitu ya. Tapi to be fair, ini juga bisa ada celah untuk miss-nya. Mari kita pakai pola pikir contrarian. Pertama, gue mau make sure bahwa kita clear, kalau fundamentalnya nggak ada, mau positive thinking kayak gimana pun, mungkin akan susah untuk menggerakkan ekonomi. Yang kedua, kita bisa kasih bank 200 triliun, tapi lo nggak bisa maksain mereka untuk dapetin
orang yang tepat untuk dipinjemin. Belum tentu juga bisnis-bisnis langsung mau ngambil pinjaman itu. Kalau mereka secara real emang ngelihat angka selama 6 bulan terakhir sedang ada penurunan. Right? Itu counter argumennya. But, mari kita analisa dengan buku kedua. Nah, ini buku yang menurut gue menarik banget karena direkomendasikan juga sama salah satu mantan Menteri Ekonomi kita, Pak Khatib Basri. Tapi sebelum ke sana, gue mau kasih tag personal gue dulu. Gimana gue menanggapi ini? Sebagai pemilik bisnis, gue udah pernah bahas ini di podcast bareng sama Nika Diskartes sama Rifan Kurniawan. Kita mungkin bisa bersifat ekspansif ketika posisi ekonomi positif. Gak mikir nih kosnya berapa. Dan mereka rata-rata diem ketika ekonomi turun. Yang pernah gue lakukan bro, ketika ekonomi turun, lu orang jangan berhenti bikin produk. Sepanjang lu punya cash ya, bikinlah produk makin banyak. Karena ketika ekonomi turun dan bisa create produk, orang akan ingat brand lu itu satu-satunya yang bisa bertahan bahkan berkembang ketika ekonomi turun. Dan itu akan punya positif impact ketika ekonomi udah mulai naik. Gue personally ngerasa selama 2025 ini, yes, gue butuh usaha 1,5 kali lipat untuk mendapatkan hasil yang sama. Atau bahkan 2 kali lipat untuk mendapatkan hasil yang sama. Tapi, opportunity itu tetap ada kalau mau diusahakan. Menurut gue. Dan kalau kita ngeliat positive outlook, ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan diri di kondisi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang 2026 nanti pengen ngegas bareng-bareng, kalian pasti butuh support system. Gue juga lagi nyiapin support system gue. Salah satunya yang gue pakai untuk maksimalin operasi gue adalah OCBC Nyala Bisnis. Ini gue udah pakai sendiri selama 3-4 tahun terakhir. Ini yang gue suka banget. Kita diajak untuk bareng-bareng ngecek skor kesehatan keuangan bisnis kita. Jadi yang namanya Business Fitness Solution. Dan kedua, segala macam biaya-biaya transaksi itu dibebaskan. Dan gak cuma itu, dia sangat suportif ke UMKM. Bayangin, mereka punya sebuah gedung yang lo bisa pakai ruangannya buat lo live shopping, buat lo rekam konten, buat lo apapun, silahkan lo booking selama lo adalah nasabahnya mereka. Jadi sangat suportif ke UMKM. Nggak perlu bayar, beneran. Jadi kalau bicara soal support system, menurut gue ini sangat mendukung sekali. Jadi kondisi kayak gini menurut gue bukan saatnya kita berdiam diri saja, tapi menguatkan pondasi-pondasi kita supaya 2026 kalau memang ternyata ada potensi membaik sedikit, kita bisa ngegas. Oke, sekarang kita kembali ke buku kedua. Ini kata Pak Khatib Basri. Waktu lagi ada resesi, waktu itu di tahun 2022, beliau bilang gini, Keynes mengatakan bahwa keputusan ekonomi ditentukan oleh faktor rasional dan juga psikologis. Salah satunya adalah ekspektasi. Nah, dua Menteri Keuangan Indonesia sama-sama punya pemikiran yang selaras. Teori ekonomi Keynes ini berpendapat bahwa campur tangan pemerintah lewat kebijakan fiskal itu dibutuhkan untuk menstabilkan ekonomi dan melawan pengangguran saat lagi ada perlambatan ekonomi. Yang menarik, sebelum ada teori Keynes ini, orang percaya sama namanya Say's Law. Intinya Say's Law adalah kayak gini. Kalau lo bikin sesuatu, duit lo itu pasti akan kembali lagi lewat orang-orang yang membeli. Simpelnya gitu. Misalnya nih, lo keluarin modal $1 juta untuk bikin produk apapun itu. Duit itu kan masuk ke kantong orang lain sebagai gaji atau keuntungan dari si bos pemilik bisnis gitu. Nah, menurut Say's Law, orang-orang ini nggak akan nyimpen duit lama-lama. Kenapa? Karena mereka paham yang namanya inflasi. Mereka mau pakai duitnya supaya bisa dimaksimalkan untuk produktivitas mereka. Ya, jadi akan dipakai buat belanja lagi $1 juta balik lagi. Tapi ini ditentang sama Keynes, kenapa? Ada kondisi di mana orang-orang dan bisnis itu akan ketakutan. Mereka nggak belanja, mereka nggak investasi, mereka cenderung wait and see, simpen duit aja, atau disebut dengan hoarding. Akhirnya uangnya nggak muter. Kesimpulannya, Keynes menyebut faktor psikologis ini dengan nama animal spirits. Keputusan ekonomi seringkali nggak didasarkan sama hitung-hitungan di atas kertas, tapi juga didasarkan pada perasaan atau intuisi orang. Waktu animal spiritsnya lagi tinggi, orang-orang ngerasa berani, bersemangat, positif, percaya diri, optimis gitu ya. Mereka punya firasat kuat kalau masa depan akan baik-baik saja. Tapi ini juga berlaku sebaliknya. Gue ngambil contoh. Masih ingat krisis ekonomi 97-98? Itu bukan cuma soal angka ekonomi yang jeblok, tapi ternyata secara fundamental ekonominya rapuh dari dalam. Dan juga ada perubahan suasana hati pasar yang tiba-tiba. Jadi sebenarnya gini teman-teman, selama bertahun-tahun waktu itu banyak perusahaan Indonesia yang ngutang dalam US dollar tapi nggak punya bumper pada pendapatan mereka dalam rupiah. Sementara nilai tukarnya itu nggak dilindungi. Kemudian ditambah lagi sektor perbankan kita saat itu lumayan ringkih. Banyak KKN, kredit macet disembunyiin, dan pengawasannya lumayan longgar. Tapi karena waktu itu kita lagi ramai soal Indonesia, macan Asia gitu ya.
semua kelemahan itu ketutup. Semua terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya Thailand collapse di bulan Juli 1997 dan itu tiba-tiba kayak boom, wake up call di kepala orang. Yang tadinya remang-remang akhirnya terang benderang bahwa sebenarnya kita punya banyak masalah. Sentimen pasar langsung berubah 180 derajat dan optimisme tadi berubah jadi panik secara massal. Investor mendadak sadar fundamental Indonesia ternyata tidak sebaik Thailand. Ternyata sama rapuhnya seperti Thailand. Efek bola saljunya akhirnya mulai berjalan. Self-fulfilling prophecy tadi akhirnya jalan. Kita tahu berikutnya, mata uang kita drop, perbankan kita akhirnya tutup. You guys know the rest lah. Ya, PHK dan macam-macam. Solusinya apa kalau menurut Keynes? Kalau sektor swasta lagi bermasalah seperti ini, pemerintah harus turun tangan. Ibarat kayak orang tua lagi bantuin anak-anaknya yang bermasalah, ya. Caranya gimana? Belanja besar-besaran supaya roda ekonomi ini bisa muter lagi. Begitu ekonominya mulai jalan, pemerintah bisa pelan-pelan untuk mengambil peran yang lebih sedikit, ya. Tapi gini teman-teman, gue mencoba untuk seoptimis mungkin, karena gue juga menjalani, walaupun di kondisi yang 2025 ini agak naik dan turun, gue ngerasa masih banyak peluang yang bisa gue garap, dan akhirnya betul, goal tercapai walaupun dengan 1,5 sampai 2 kali effort dari biasanya. Tapi gue juga pengen realistis dalam artian gue suka melihat dari sisi kontrariannya supaya kita balance. Nanti lu yang decide, lu pengen berada di posisi mana. Kontranya gini teman-teman, ada lagi yang namanya real business cycle theory. Kubu real business theory ini bakal ngetawain kita waktu lagi ngomongin ekonomi ala Keynes dan ala Roger Farmer tadi ya. Mereka kan bilang, bro, kalau besok tiba-tiba perang lagi, harga minyak naik lagi, lu mau manifesting optimisme sekuat apapun, harga bensin tetap naik. Optimisme nggak bisa ngalahin yang namanya realita fisik. Gue kasih contoh. Bayangkan ekonomi itu kayak lahan pertanian ya. Tahun ini panen kita melimpah. Kenapa? Bukan karena si petani itu lagi mood kerja keras, tapi karena cuacanya bagus atau karena dia punya mesin baru, traktor baru, ya teknologi yang membantu. Kemudian tahun depan panen gagal. Ibaratnya ekonomi kita resesi. Kenapa? Bukan karena petani lagi malas kerja, bukan karena orang nggak lagi mau beli beras, tapi karena ada yang namanya hama atau kemarau. Ini ibaratnya kayak guncangan geopolitik gitu ya. Jadi karena faktor-faktor real yang mempengaruhi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah jadi dianggap nggak terlalu berfungsi untuk menstabilkan siklus ekonomi atau mengangkat ekonomi kita dari resesi. Dalam satu kalimat, kalau masalahnya adalah kemarau atau faktor real tadi, bank sentral mau cetak uang, mau kebijakan gimana pun, apakah hujan akan turun? Kemungkinan besar enggak. Yang ada, harga berasnya jadi mahal. Terjadilah inflasi. Tapi berasnya tetap langka. Jadi teman-teman, real business cycle ini adalah penyeimbang kepada dua teori ekonomi tadi. Kembali ke pertanyaan awal. Siapa yang benar? IMF yang bilang kita melambat atau Pak Purbaya yang yakin kita rebound? Jawabannya ada di cermin masing-masing. Ingat rumus Farmer tadi, kalau mayoritas kita memilih untuk takut, memilih untuk nahan duit, ekonomi nggak bergerak, dan kita cuman baca berita berdasarkan apa yang muncul di sosmed, padahal bukan kondisi real, kemungkinan besar prediksi IMF akan jadi kenyataan. Kita memvalidasi ketakutan itu jadi kenyataan. Tapi kalau kita pelaku bisnis, investor, karyawan, kita semua memilih untuk prudent, berhati-hati, tapi kita tetap aktif, kita jadi punya kendali. Gue tetap percaya ekonomi itu adalah sebuah sistem voting secara kolektif. Kalau kita sama-sama masukin uang kita, cara kita, tenaga kita untuk muterin, sentimen positif ini akan bisa menjadi self-fulfilling prophecy juga. Nah sekarang gini teman-teman, gue mau ngetes teori langsung di kolom komentar. Gue mau lihat market sentiment dari teman-teman semua. Kalau lo ada di kubu Pak Purbaya yang yakin kita bisa mengalahkan segala sentimen negatif ini, dan kita masih bisa tumbuh di 2026, tulis gas 2026. Tapi kalau ada tim yang ngerasa, kayaknya enggak deh, gue mau main sangat aman saja, komen rem 2026. Apapun hasil prediksinya nanti, nggak ada orang yang bisa benar-benar nebak. Gue tetap percaya kita sebagai pribadi harus tetap prudent, tetap punya tabungan, tetap punya dana darurat, tetap punya asuransi. Itu pondasi supaya kita bisa bertahan dalam kondisi apapun. Supaya kita punya ruang gerak ketika beneran turun, kita masih punya nafas. Ketika beneran naik, kita bisa langsung cepat untuk ngegas dan menangkap opportunity tersebut. Jadi teman-teman, kalau lo pengen gali lebih dalam lagi gimana cara untuk mengelola keuangan, gue punya video lain yang lo bisa tonton di sini. Ini adalah pengalaman real dari nol sampai akhirnya gue bisa mendekat ke goal financial independence gue. Very practical. Enjoy.